Halo, shalom, selamat berjumpa kembali. Semoga sahabat sekalian sehat-sehat saja apapun kegiatannya pada saat ini, dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kita kembali merenungkan bahagian dari kredo kita, yakni Allah Bapa Pencipta. Tapi pada kesempatan ini kita mau merenungkan tentang kemuliaan Allah dalam ciptaannya, atau dunia diciptakan demi kemuliaan Allah. Dunia diciptakan demi kemuliaan Allah. Sahabat sekalian, gereja tentu membaca kitab suci, merenungkannya, dan kemudian membuat rumusan atau biasa disebut teologinya bagaimana. Nah, dalam hal ini terkait dengan ciptaan, Konsili Vatikan yang pertama menyebut bahwa dunia diciptakan demi kemuliaan Allah. Seperti dalam doa Bapa kami, kita berdoa, dimuliakanlah namamu. Pertanyaannya, siapa yang memuliakan nama Allah? Tentu kalau kita manusia tidak pantas karena kita sudah bercacat celah karena dosa, maka dalam hal ini ialah yang memuliakan diri Allah ialah dirinya sendiri. Jadi sama juga dalam kata dikuduskanlah namamu, yang menguduskan bukanlah kita, tapi dia sendirilah yang menguduskan dirinya. Itulah yang bahasa yang bisa kita tangkap. Karena apa? Karena dia sendiri sudah maha kudus. Dia sendiri sumber maha kudus. Bagaimana kita mampu menguduskannya? Bagaimana kita mampu memuliakannya? Kemudian Santo Bonaventura juga mengatakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu bukan untuk menambah kemuliaannya, tetapi untuk mewartakan dan menyampaikan kemuliaannya. Sekali lagi, Tuhan menciptakan segala sesuatu bukan untuk menambah kemuliaannya, melainkan untuk mewartakan dan menyampaikan kemuliaannya. Kemuliaan Allah sudah sempurna paripurna, tetapi lewat ciptaan itulah Tuhan mewartakan, menyampaikan kemuliaannya. Tentulah karena Allah tidak membutuhkan kemuliaan itu, karena dia sendiri adalah kemuliaan itu. Karena Allah itu dari dirinya sudah sempurna, maka dengan mencipta dan dengan ciptaan itu Allah sesungguhnya mewartakan, menyampaikan kemuliaannya. Nah, berikut ini yang menarik. Apa kata Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog yang hebat? Tuhan tidak mempunyai alasan lain untuk mencipta selain cintanya dan kebaikannya. Jadi Tuhan mencipta hanya karena cintanya dan kebaikannya. Makhluk ciptaan keluar dari tangan Allah yang dibuka dengan kunci cinta. Jadi karena Allah itu adalah cinta, adalah kasih, maka dia tidak bisa diam dalam dirinya sendiri. Mesti dia harus keluar, mesti dia harus membagi, mesti dia harus membuat sesuatu supaya nampak bahwa ia adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka dengan ciptaan Allah menyampaikan kemuliaan dirinya, bukan untuk menambah kemegahan dirinya, tetapi sekali lagi semata-mata karena kasih. Sahabat sekalian, adalah kemuliaan Allah bahwa kebaikannya menunjukkan diri dan menyampaikan diri. Kebaikan Allah ialah menunjukkan diri dan menyampaikan diri. Untuk itulah dunia ini diciptakan. Ya kan? Jadi diciptakan, lalu kita manusia melihat ciptaan itu. Dalam Efesus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan demikian. Dalam kasih Allah telah menentukan kita
dari semula oleh Yesus Kristus, yakni firman-Nya, untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Demikian juga Bapak Gereja Santo Ireneus memberikan permenungan yang mendalam terkait dengan ciptaan ini. Karena kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup. Nah ini, kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup. Berarti bukan manusia yang mati. Tetapi kehidupan manusia adalah memandang Allah. Jadi karena hidup, maka konsekuensinya adalah manusia yang hidup itu harus memandang Allah. Apabila wahyu Allah melalui ciptaan sudah sanggup memberi kehidupan kepada semua orang yang hidup di bumi ini, betapa lebih lagi pernyataan Bapa melalui sabda harus memberikan kehidupan kepada mereka yang memandang Allah. Maka pada 1 Korintus pasal 15 ayat 28 dikatakan, tujuan akhir ciptaan ialah bahwa Allah pencipta akhirnya menjadi semua di dalam semua. Pencipta akhirnya menjadi semua di dalam semua. Artinya Allah itu begitu sangat menyayangi apa saja yang diciptakannya. Teristimewa kita manusia yang diciptakan dengan hembusan rohnya dan diciptakan sesuai dengan citranya. Tapi karena dosa telah menimpa manusia dan membuat manusia pertama itu melanggar perintah Allah itu, akhirnya kita membutuhkan penebusan dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi meskipun demikian, Yesus sebagai utusan Allah juga mencintai kita karena Ia adalah cinta dengan sengsaranya, dengan salibnya, dan juga dengan kematiannya. Sahabat sekalian, mari kita melihat keagungan ciptaan Tuhan. Apakah itu makhluk hidup, apakah itu benda mati, semua memancarkan kemuliaan Tuhan untuk semakin mendekatkan kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Semoga alam sekitar mendekatkan kita kepada kemuliaan Tuhan untuk sujud menyembah Tuhan. Shalom, Horas.